Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Halo semua, kembali lagi dengan Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung, pasti aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi di sini bareng aku Cinta dan kakak alumni kita. Mungkin kakak boleh perkenalan dulu. Halo, perkenalkan saya Adi, alumni di tahun 2017. Itu lulusnya tahun 2019 kemarin. Berarti angkatan ke 2017 2016 gitu kalau nggak salah. angkatan 2 ya? Itu masih Baru SMK awal-awal TI ya? Bali Global Denpasar, belum terbentuk Badungnya. Oh, sekolahnya di SMK TI Bali Global yang di Denpasar? Iya, tapi gedung yang di sini. Setelah saya lulus itu baru kebentuk TI Badung. Oke, jadi kita lagi bareng Kak Adi nih ya. Iya. Oke Kak, aku mau nanya nih, apa sih jurusannya saat bersekolah di SMK TI Bali Global Badung ya? Ya, dulu ngambil jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, diajarin tentang programming semua di sana. Tapi awal-awal juga dulu diajarin semua tentang ya basic-basic TKJ dan lain-lain juga. Berarti coding juga dapat Kak? Ya, mostly emang coding yang diajarin di RPL dulu. Oh keren dong. Soalnya kan coding pasti ribet ya. Ya, tergantung juga sih emang. Ya, awal-awal emang lumayan ribet untuk memahaminya. Oh, terus ada nggak sih kesan tersendiri saat bersekolah di sini? Kesannya untuk awal-awal sih culture shock ya, karena aku kan dari kampung, dulunya SMP nggak tahu tentang teknologi. Kelas 3 tuh baru banget dibeliin HP sama orang tua. Nah itu awal-awal baru lulus SMP itu coba-coba cari di internet apa sih kerjaan yang gajinya tertinggi di dunia. Nah itu ketemu dokter, pilot, dan pemrograman gitu, programmer. Oh. Nah dokter sama pilot nih langsung tak eliminasi. Kenapa? Karena sekolahnya panjang dan biayanya juga tinggi kan. Iya, Nah biayanya yang jadinya sangat. milihnya tuh programmer. Nah awalnya juga nyari di negeri itu pun nggak lulus, dan habis itu mulai cari-cari ketemu TI Global yang di Citarum. Awalnya mau daftar di sana, Iya. tapi ya setelah itu disaranin karena mau ngajak kan dari Petang ke sana lumayan 1,5 jaman kali Oh, ke jauh Renon. banget ya. Nah itu disaranin sama ibunya untuk kenapa nggak pilih yang gedung yang di Badung. Nah jadi saya ambil yang di sini, ambil jurusan RPL. Nah awal-awal juga waktu masuk di sini tuh ngetik pun nggak bisa, kayak 2 jari aja, apalagi 10 jari, 2 jari aja masih kayak manual ngeliat banget ya. juga teman-teman semua udah pada jago main game, jago ngetik. Jadi ya culture shocknya di sana awal-awal. Jadi kayak bener-bener shock banget ya baru masuk di sini ya. Yeah. Habis itu bagaimana sih pengalaman kakak selama bergelut di bidang IT? Di bidang IT ya awal-awal itu sulit banget, karena ya emang orang dari kampung nggak ngerti apa-apa. Ngetik aja masih belajar di sini kan. Tapi ya itu awal-awal mencoba berbaur di 1 tahun awal, 2 tahun, 3 tahun itu udah mulai bisa ngikutin. Jadi kayak dari awal yang nggak bisa jadi bisa perlahan-lahan gitu ya. Iya. Keren ya. Habis itu untuk sekarang kakak kerja di mana? Sekarang full time remote di Jakarta sebagai senior mobile app developer di fintech, sama sekaligus juga ngerangkap jadi cyber security-nya di sana. Oh keren ya, di Jakarta ya? Iya, remote. Jakarta Selatan? Jakarta Pusat. Oh Jakarta Pusat, Iya. keren ya. Habis itu sebelum dari tempat kerja sekarang nih kak, pengalaman apa aja ya sih yang sudah kakak dapatkan di tempat kerja sebelumnya? Oke, kalau di programming ini bagus-bagusnya itu pengalamannya kerja dulu sempat di US, di London, Jepang. Iya, itu aja sih. Itu bagusnya ya, tapi dulunya awal-awal lulus SMK itu mulai kerja emang langsung, nggak ada liburnya.
udah mulai cari-cari kerja, itu dapat di perusahaan kayak dia buat template bootstrap itu di Bali. Nah itu dulunya kurang dari 1 tahun kerja di sana, digaji cuma 750.000. Itu per bulan? Ya per bulan, dan itu pun saya nggak kuat sampai 1 tahun udah, karena sambil kuliah juga kan. Iya. Dan juga ngajak dari Petang, jadi kayak berhenti di sana, jadi kayak kena mental ini. Pada saat itu kena mental, nggak mau lagi di dunia programming. Saya pindah ke saya jadi editor di sana dulu. Keterima kerja, dan itu pun pakai footage dan hasil kerja teman saya. Nah kebetulan diterima kerja di sana, saya 2 tahun, lumayan lama. Karena ya istilahnya ngambul lah sama programming gitu. Nah di tahun pertengahan itu kayak bosnya ini minta gitu, kamu kan basicnya RPL, tolong dong bantu saya buatin website. Nah di sana saya mulai lagi untuk, karena tuntutan kerjaan. Dan nah bagusnya tuh di sana mulai sense of coding saya tuh muncul lagi. Kenapa? Saya suka dipuji gitu loh. Jadi bos saya di sana selalu puji saya, jadi kayak semangat jadinya belajar lagi. Selalu diapresiasi ya terus diapresiasi di sana mulai belajar untuk mobile programming di sana untuk awal-awalnya. Jadi setelah itu baru saya mulai kerja. Awalnya temen yang ngajain freelance, dan ya habis itu melesat sampai keluar. Gitu. Keren ya teman-teman, sampai bisa keluar negeri ya. Iya. Itu kemana aja keluar negerinya? Ya itu tadi ke US, London sama Jepang. Keren ya. Terus menurut kakak nih gimana peluang kerja di jurusan yang kakak dalami dulu? Untuk peluang kerjanya nggak mulu-mulu emang. Kalau dari segi gaji itu memang bagus untuk di dunia programming. Cuma ya saya fair aja, ada plus minusnya. Minusnya itu kita di dunia teknologi kayak gini kurang, menurut bukan kurang sih, minim gitu untuk sustainability-nya. Kenapa? Misalnya nih sekarang saya kerja di perusahaan A gitu. Oke, tahun ini saya aman kerja di perusahaan A, tapi tahun depan belum tentu perusahaannya masih jalan, atau nggak ada layoff, tech winter gitu. Banyak lah juga nggak sustainable kayak di PNS atau BUMN gitu. Nah dulu juga saya sempat di Telkomsel BUMN, jadi senior mobile-nya juga di sana. Di sana pun banyak yang layoff. Saya nggak kena layoff, tapi saya keluar. Kenapa? Karena di sana awal-awal saya belajar untuk, masih pengen belajar di sana, cuma nggak diajarin sih, tasknya ya simple gitu, kayak kurang menantang, jadi makanya saya keluar. Gitu. Terus ini apakah kakak merekomendasikan ke adik-adik SMP-nya untuk melanjutkan ke SMK TI Bali Global Badung? Ya saya sendiri, adik saya sekarang tahun ini masuk di TI Badung, ngambil di sini juga. Jurusan apa kalau boleh tahu? Bisnis digital. Oh keren ya, jurusan baru. Terus kenapa kak, kalau boleh tahu alasannya kakak merekomendasikannya ke adik-adik? SMK TI dia bagus untuk ngajarin kita dari awal. Contohnya saya yang ngetik pun nggak bisa dari kampung, itu bisa ngikutin karena emang dari basic banget diajarin. Dituntun bisa. Sampai ya setidaknya ini bayi bisa jalan lah sendiri gitu. Iya. Gitu bagusnya. Dan juga dulu awal-awal ada CTT, saya masih ingat itu awal banget, itu kita ada CTT. Nah di sana sambil kerja itu udah kayak bagus banget nih program gitu. Sekarang masih ada nggak CTT? Masih ada CTT-nya. Keren ya. Kakak dulu juga sempat ikut CTT atau cuma? Ya saya angkatan pertama CTT dulu. Keren di SMKTI. Keren ya, dari jurusannya RPL tapi ikutnya CTT. Ya dulu CTT ngambil ada kayak proyek kerjaan ngekrimping kabel, banyak buat website gitu dulu. Jadi di sana juga banyak belajar ya kerja di langsung gitu, terjun di sana, itu enaknya dulu CTT. Sampai berantem sama guru karena saya bagi-bagi gaji kan di kelas, sedangkan saya bolos pelajarannya gitu dulu. Jadi itu karena itu dimarah sama guru. Gimana?
jadi karena itu dimarah sama Iya, gurunya. iya. Oh, iya. Jadi itu dia teman-teman, kisah dari atau pengalaman dari kakak alumni kita. Dan mungkin karena waktu juga sudah agak sedikit mau habis. Terima kasih untuk kakaknya karena sudah meluangkan waktu untuk mampir ke SMKTI Bali Global Badung dan untuk ikutlah bercerita tentang pengalaman kakak selama sekolah di sini, dan juga selama bekerjanya gimana gitu. Makasih ya kak. Ya, Dan sama-sama. mungkin nanti kalau kita ketemu lagi next time kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke, boleh. Oke, bisa ada kamera kak? Oke, kita say goodbye dulu ke kamera. Bye, makasih. see you guys. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.